Selamat siang anak-anak saya semuanya, kelas 12. Pada hari ini kita pertemuan yang keempat dari bab 4 dengan topik persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya bisa mendeskripsikan lahirnya itu tuntutan reformasi. Yang kedua, anak-anak saya bisa mendeskripsikan bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi. Dan yang ketiga, anak-anak saya bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pertemuan kali ini, inilah pertemuan kita yang terakhir, pembelajaran kita yang terakhir dalam PPKN. Selama anak-anak saya, murid saya, siswa saya belajar di SMA Negeri 1 Siantar, Narumonda. Tuntutan reformasi itu untuk Orde Baru dulu, yang pertama penegakan supremasi hukum. Karena saat itu dulu hukum itu seakan-akan tidak tegak, lainlah dengan sekarang. Jadi ini dituntut. Yang kedua, pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dianggap dulu Undang-Undang Dasar 45 itu sudah harus diamandemen. Kalau disebut diamandemen, dirubah. Kemudian dihapus dui fungsi ABRI. Dulu polisi tentara itu menyatu, namanya ABRI, dan mereka punya 2 fungsi. Masuk lagi mereka ke sosial, bisa DPR, bisa ke jabatan pemerintahan, tanpa harus pemilihan umum. Baru yang berikut, membuat otonomi daerah seluas-luasnya. Dan yang ketujuh, mengadili mantan Presiden Soeharto dan koroninya. Inilah dulu tuntutan reformasi tersebut. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru, ya bagus memang, tapi semu. Dan inilah yang mau disempurnakan dengan reformasi, reform, membentuk kembali tatanan kehidupan bangsa yang lebih baik. Itulah arti reformasi. Dalam reformasi ini, persatuan dan kesatuan bangsa itu kita mengacu kepada 4 pilar kenegaraan. Yang pertama, Pancasila. Ya, sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara, Pancasila ini betul-betul membatin. Ini yang diusahakan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45. Kita tetap, apapun yang terjadi dalam ketatanegaraan kehidupan masyarakat, semua bisa diuji dengan Undang-Undang Dasar 45. Baru yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini adalah suasana kehidupan masyarakat kita harus berbhinneka tunggal ika. Ya, kita bangga dengan keanekaragaman ini. Budaya mempersatukan kita. Dan yang keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah harga mati. Kalau NKRI, harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperjuangkan yang 4 ini, 4 pilar kenegaraan ini, kita harus bisa melihat
mengidentifikasi apa-apa hal yang mungkin datang jadi ancaman untuk mengganggu ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada itu muncul. Yang pertama itu bisa muncul konflik horizontal. Konflik horizontal itu ya mempertentangkan antar suku, mempertentangkan antar agama, mempertentangkan antar ras yang ada di Indonesia. Ya kita harus menanamkan rasa kebangsaan itu. Nanti jangan lagi kita konflik gara-gara agama, gara-gara suku, gara-gara ras, warna kulit. Ini harus kita perkuat. Yang berikut separatisme. Ini ancaman yang kedua. Ada konflik-konflik di daerah. Ingin misalnya Papua kami negara sendiri, Aceh dengan kekayaan alamnya kami negara sendiri, Riau kami negara sendiri, Jawa negara sendiri. Ini menghilangkan ini semua. Jangan ada lagi muncul hal seperti itu. Karena ini ancaman. Dan yang ketiga, adanya radikalisme. Radikalisme sekarang, ini kita lihat muncul hal-hal yang radikalis. Radikalis itu adalah sifat fanatisme yang sangat berlebihan. Itu tidak boleh. Terlalu cinta kepada sukunya, terlalu cinta kepada agamanya, mencintai, bagus. Terlalu itu nanti bisa bahaya. Baru terorisme. Terorisme itu bisa kita ketahui ya. Teror ini bisa meledakkan bom, membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini ada yang mendorong, ada yang menggerakkan. Ini perlahan dihilangkan karena ini ancaman kepada persatuan. Dan ada lagi yang terakhir, isu-isu ketidakadilan dan pemerataan pembangunan. Ya, pemerintah kita, pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang, Bapak Presiden kita berusaha membuat ini. Dibuat dana desa, agar desa semua maju, dibangun Papua, jalan di Trans Papua, di Sumatera pun dibangun, jalan tol akan tembus nanti dari Medan sampai ke Sibisa di Tobasa. Ya ini menghilangkan isu-isu ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan. Kita berharap hal-hal seperti ini tidak ada dan Indonesia akan semakin maju dan makmur. Sampai di sini hantaran Bapak dalam pertemuan yang terakhir ini. Materi saya share lewat Kuiper dan grup WA. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semuanya.